Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan memulai kelas. Ada baiknya kita sebelum memulai kelas membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas Vorstellung in Deutsch, yaitu perkenalan dalam bahasa Jerman. Ada yang tahu bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman? Belum tahu Reza. Oke, ada baiknya jika kita menonton video yang telah Reza buat ini, agar pembelajaran lebih terarah. Baik Reza. Oke, ditonton ya. Halo liebe Leute, heute möchte ich über Vorstellung erzählen, yaitu membahas tentang perkenalan dalam bahasa Jerman. Perkenalkan diri atau perkenalan, ada beberapa informasi penting yang harus kita jabarkan, yaitu ada nama, asal, umur, tempat tinggal, dan hobi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mencontohkan perkenalan dalam bahasa Jerman. Tapi saya akan menjabarkan dulu perkenalan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, nama saya Reza Jeswada, saya berasal dari Yogyakarta, saya tinggal di Yogyakarta, saya berumur 20 tahun, dan hobi saya adalah mendengarkan musik. Dalam bahasa Jermannya adalah Ich heiße Reza, ich komme aus Yogyakarta, ich wohne in Yogyakarta, ich bin 20 Jahre alt, mein Hobby ist Musik hören. Teman-teman, materi pertama kita adalah memperkenalkan nama kita. Dalam bahasa Jerman, kita mempunyai 3 cara dalam memperkenalkan nama kita. Yang pertama adalah Ich bin Reza. Ich bin Reza. Saya adalah Reza. Kemudian yang kedua adalah Mein Name ist Reza. Mein Name ist Reza. Nama saya adalah Reza. Kemudian yang terakhir adalah Ich heiße Reza. Ich heiße Reza. Jadi yang kedua adalah asal. Di dalam bahasa Jerman, cara menyebutkan asal adalah Ich komme aus, dan kemudian ditambahkan tempat tinggal teman-teman. Contohnya, saya berasal dari Yogyakarta. Ich komme aus Yogyakarta. Yang ketiga adalah menyebutkan tempat tinggal. Dalam bahasa Jerman, kita menyebutkan tempat tinggal adalah Ich wohne, kemudian isi kota teman-teman. Contohnya adalah Ich wohne in Yogyakarta. Jangan lupa untuk menambahkan preposisi sebelum nama kota, karena itu penting ya. Nah, yang keempat adalah hobi. Contohnya adalah Mein Hobby is Fußball spielen. Hobi saya adalah bersepak bola. Tetapi jika teman-teman mempunyai banyak hobi, maka kita harus ubah hobi menjadi hobbies, karena itu adalah plural. Kemudian to be-nya is dirubah menjadi sind. Contohnya adalah Mein Hobby sind Fußball spielen und Musik hören. Jadi yang terakhir adalah menyebutkan umur dalam bahasa Jerman. Contohnya adalah umur saya 20 tahun. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Nah, tadi kita udah bahas nih cara memperkenalkan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita bahas caranya menanyakan informasi orang lain. Yang pertama akan kita bahas adalah formal. Formal digunakan ketika kondisi resmi. Yang pertama adalah Wie heißen Sie? Dan yang kedua adalah Was ist Ihr Name? Yang kedua adalah informal. Kondisi ini digunakan ketika dengan teman sebaya atau kondisi tidak resmi. Was ist dein Name? Dan yang kedua adalah Wie heißt du? Sekarang kita akan membahas bagaimana menanyakan asal dalam bahasa Jerman. Yang pertama adalah cara formal, seperti tadi, menggunakan Sie. Contohnya adalah Woher kommen Sie? Dan yang kedua adalah Wo kommen Sie her? Yang kedua adalah cara informal dalam menanyakan asal. Contohnya adalah Woher kommst du? Woher kommst du? Dan yang kedua Wo kommst du her? Wo kommst du her? Kemudian kita akan membahas bagaimana bertanya tempat tinggal menggunakan bahasa Jerman. Yang pertama adalah cara formal, Wo wohnen Sie? Kemudian cara informal, Wo wohnst du? Saya ulangi lagi, cara informal, Wo wohnst du? Cara formal, Wo wohnen Sie? Nah,
sekarang kita akan membahas bagaimana cara menanyakan hobi dalam bahasa Jerman. Seperti biasa, ada formal dan informal. Formal adalah Was ist Ihr Hobby? Jika itu plural, maka Was ist Ihre Hobbys? Itu artinya adalah apa hobi-hobi Anda. Sekarang kita membahas tentang informal, bagaimana cara menanyakan hobi dalam bahasa Jerman. Was ist dein Hobby? Jika plural, was ist deine Hobbys? Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menanyakan umur dalam bahasa Jerman. Yang pertama adalah cara formal. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Kemudian cara informal, menanyakan umur dalam bahasa Jerman. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nah, pasti pada bingung kan? Kenapa tadi verbnya ada bermacam-macam? Contohnya ada wohnen, ada wons, ada won. Nah, maka dari itu Bapak akan nunjukin nih tabel verben. Setiap personal pronomen itu mempunyai konjugasinya sendiri-sendiri seperti di tabel ini. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu nih bentuk-bentuk verben dari personal pronomennya. Di sini kita misalnya mau bilang pakai ih nih. Saya berasal dari Jogja, jadi pakainya kan ih. Ih komme aus Jogja. Jika kamu dari Jogja, maka du kommst aus Jogja. Dan jika Anda dari Jogja, Sie kommen aus Jogja. Tadi teman-teman, video yang sudah kita bahas tentang perkenalan dalam bahasa Jerman dan menanyakan informasi dalam bahasa Jerman. Terima kasih atas perhatiannya. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Terima kasih. Nah, setelah nonton video tadi, apakah ada pertanyaan tentang mengenai materi ini? Herr Reza, Rindi izin bertanya. Oke, baiklah Rindi, silakan bertanya. Kan setelah saya menonton video yang Herr Reza buat tadi, jadi tuh berarti kalau misalkan kita mau perkenalan itu tergantung sama apa yang mau kita kenalin gitu ya Herr Reza, kan misalnya jadinya tuh kalau misalkan mau bilang Komen jadi koma, terus kalau mau wonen jadi wona gitu ya Herr Reza. Wah iya, benar sekali, wah kritis juga pertanyaannya. Jadi di dalam bahasa Jerman itu verben atau kata kerja itu bentuknya mengikuti personal pronomen. Nah, pergantian bentuk ini disebut konjugasi. Ich atau saya itu konjugasinya ich komme, yaitu belakangnya atau endingnya Kalau Sie artinya Anda itu Sie kommen, belakangnya en. Kalau du kommst, belakangnya st. Jadi di bahasa Jerman konjugasi itu atau bentuk-bentuk verben itu harus selalu mengikuti personal pronomennya atau subjeknya. Itu Rindi. Reza, saya ingin bertanya. Oke, baik. Jika kita baru mengenal orang Jerman, pertama kita mengucapkan apa, Reza? Oh, kalau misalnya dalam bahasa Inggris kan nice to meet you ya. Kalau dalam bahasa Jerman, ich freue mich, dich kennenzulernen. Saya senang berkenalan dengan Anda. Reza akan meng-share link di kolom komentar. Nah, jadi Reza udah share linknya, apa sudah terlihat? Nah, jadi kita latihannya di Google Docs. Nah, Google Docs ini adalah bentuknya seperti Word, cuman dia online dan bisa disunting atau diedit bersama-sama. Jadi teman-teman di sini wajib mempunyai koneksi internet. Jika tidak, itu akan sedikit mengalami masalah gangguan. Nah, baik. Di sini tugas kalian adalah menuliskan seperti di materi video tadi dalam bahasa Jerman diri kalian sendiri. Tadi ada 5 poin ya. Ada nama, usul, asal, kemudian ada tempat tinggal, umur, dan hobi. Tulis semua dalam bahasa Jerman. Oke, baik. Silahkan mengerjakan. Baik, Herr Reza.
Oke, karena waktu sudah habis, mari kita koreksi bersama-sama. Oke, nah dari pihak Helena, lalu Ihaiser Helena itu sudah benar. Tapi di sini dalam bahasa Jerman S-nya lebih baik S beta. Tapi karena kita orang Indonesia hanya memiliki keyboard Indonesia, maka S2 itu sudah mewakilkan S beta. Kemudian Rindi. Mungkin di sini ada kesalahan tulis dalam tulisan angka ya. Mungkin yang dimaksud adalah Z. Kemudian mein Hobby ist tanzen. Itu sudah benar, tapi di sini tanzen adalah dalam bentuk nomen, hanya harus benar. Kemudian Andrew. Kemudian SMA di 20 Jahre alt, main musik is over. Nah, kemudian di sini mohon maaf O-nya harus O umlaut. Karena tidak bisa mengetik O umlaut, maka bisa kita tambahi OE. Sekarang Reza ingin mengetes kalian bagaimana bertanya dalam bahasa Jerman. Mungkin Kak Rindi bisa dimulai dengan Kak Marcel. Halo, wie heißen Sie? Halo, mein Name Marcelino. Woher kommen Sie? Ich wohne aus Jawa Timur. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Trenggalek. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist Musik spielen. Wie alt bist du? Ich 20 Jahre alt. Danke. Oke, terima kasih Arini dan Kak Marcel. Nah, kata-katanya sudah bagus, mungkin ada sedikit koreksi ya. Tadi yang pertama kan si Kak Rindi bilang kepada Marcel bertanya, wie heißen Sie? Nah, sebaiknya Kak Marcel menjawab ich heiße. Tapi itu sudah benar pakai mein Name, tapi di dalam koherensi Deutsch itu tidak tepat atau kalimatnya kurang enak didengar. Kemudian yang kedua itu mungkin patah-patah ya sinyalnya Kak Marcel. Cuman tadi Arindi bertanya woher kommst du, bukan wo wohnst du. Jadi jawabannya adalah ich komme aus Trenggalek, bukan ich wohne in Trenggalek. Nah, woher kommst du, woher kommen Sie, ditanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah main hobi, bukan meine hobi. Kalau hobinya satu itu main hobi karena artikelnya ada itu pemilikan dalam bahasa Jerman jadinya main. Tapi kalau hobinya banyak, meine Hobbys. Hobinya ditambah IS karena bentuk plural. Oke, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan, kawan-kawan? Apakah ada pertanyaan, kawan-kawan? Tidak, Reza, sudah selesai dari Tidak saya. ada, Hereza. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya tutup karena di sini sudah menunjukkan jam 9.48. Karena tadi kita sudah membaca doa sebelum memulai kelas, ada baiknya kita menutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Ya baik, berdoa selesai. Terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya. Guten Morgen dan auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bang Reza, Guten Morgen, Auf Herr Reza. Wiedersehen, Hereza. Ya, Wiedersehen. dadah. Tschüss, Herr Reza.